Assalamualaikum. Apa kabar guys? Sudah lama Mimin tidak upload video. Jadi di video kali ini Mimin mau membahas cerita dari film horor terbaru di tahun 2002 ini. Untuk judulnya sendiri kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Terus untuk ceritanya sendiri, film ini akan menceritakan seorang wanita yang balas dendam karena seluruh anggota keluarganya telah dihabisi. Dan namanya juga film horor, tentu saja balas dendamnya itu secara gaib. Jadi, seperti apakah kisahnya? Kita langsung saja ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Maryam. Saat itu dia sedang bekerja di kebun bersama ibunya. Yang lalu ibunya ini menyuruh Maryam untuk mencari Haris, adik laki-lakinya. Ibunya Maryam pengen harus ngebantuin mereka bekerja di kebun. Terus saat pergi dari kebun, Maryam disapa oleh wanita gila bernama Kaya. Saat Maryam sudah pergi, Kaya seperti mendengar bisikan dari orang-orangan sawah. Dan saat Kaya meninggalkan tempat itu, orang-orangan sawahnya ternyata hidup. Di sisi lain, Haris sedang bermain bola sama anak-anak desa dari Durian Runtuh. Saat main bola ini terjadi cekcok dengan si Keribo. Dan akhirnya mereka pun tawuran. Tak lama berselang, si Maryam ini datang untuk melerai tawuran itu. Dan setelahnya membawa Haris pulang. Sedangkan ibunya Maryam masih sibuk kerja di sehari-hari. Di saat bersamaan datanglah Pak Hilman. Pak Hilman ini adalah orang yang terkaya di desa Durian Runtuh dan pemilik kebun yang lagi dikerjain sama Maryam sekeluarga. Saat itu Pak Hilman ngasih upah sama bapaknya Maryam, dan di saat itulah Maryam datang bersama Haris yang sudah babak belur karena tawuran. Di malam harinya, Kaya datang ke rumahnya Maryam untuk meminta makan. Maryam pun memberinya makan meskipun ibunya melarang. Itu semua karena sebenarnya beras di rumah sudah habis dan mereka tak punya duit untuk membeli beras. Alhasil keesokan harinya Maryam ini ngutang beras di tokonya Pak Hilman, tapi istrinya Pak Hilman melarang Maryam untuk ngutang. Itu semua karena keluarganya Maryam sudah punya utang yang menumpuk di toko itu. Tapi saat setelahnya Pak Hilman datang dan Pak Hilman ini mengizinkan Maryam untuk mengutang beras dan akan dipotong dari upah bekerja di kebun miliknya. Sedangkan di sisi lain, bapak dan ibunya Maryam ini lagi kerja di kebun seperti biasanya. Tapi tiba-tiba bapaknya Maryam ini pingsan karena memang dia sudah sakit sebelumnya. Pak Hilman pun datang menjenguk bapaknya Maryam, dan di sini Pak Hilman menawarkan Maryam buat kerja di tokonya saja. Hitung-hitung buat nambah-nambah penghasilan karena bapaknya tidak bisa bekerja. Di malam harinya, Kaya si wanita gila kembali mendatangi Maryam. Dia memberi semacam jimat agar bapaknya Maryam ini cepat sembuh. Tapi Maryam takut dengan jimat itu dan segera membuangnya. Saat Maryam tidur, dia mendengar bapaknya batuk-batuk. Dan saat dia mendatangi bapaknya ini, wajah bapaknya sudah berubah kayak setan. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Di sisi lain, Kaya yang lagi tidur di gubuk didatangi sama si Keribo dan kawan-kawan. Si Keribo lalu membawa Kaya pergi jauh dari tempat itu dan membuangnya. Keesokan harinya, Maryam menemukan benda aneh di dalam bantal, dan saat dilihat benda aneh itu adalah jimat santet. Tapi di sini ibunya Maryam tak percaya dengan hal mistis seperti itu dan menyuruh Maryam untuk segera berangkat kerja ke tokonya Pak Hilman. Sebelum ke tempat kerja, Maryam mampir ke gubuknya Kaya dengan maksud untuk menanyakan tentang benda aneh yang dia temukan. Tapi tentu saja si Kaya tidak ada karena sudah dibuang sama si Keribo ke kampung Nangka. Si Maryam malah bertemu si Keribo, dan di sini si Keribo bermaksud untuk memperkosa Maryam. Tapi Maryam berteriak dan si Keribo pun mengurungkan niatnya. Saat di tokonya Pak Hilman, Bu Hilman bermaksud mengusir Maryam, tapi Pak Hilman datang membela Maryam karena memang Maryam ini sudah dipekerjakan di toko itu. Karena pertengkaran ini,
Juga dadanya Pak Hilman itu jadi sesak dan Maryam disuruh ngambilin minyak angin di rak toko. Nah, saat ngambil minyak angin ini, Maryam mendengar pembicaraan Bu Hilman dengan anaknya, bahwa ternyata mereka lah yang sudah ngirim santet ke bapaknya. Maryam juga mengetahui fakta kalau Pak Hilman dan Bu Hilman ini tak bisa punya anak. Pak Hilman bercerita kalau istrinya bersikeras mengambil Aisyah sebagai anak pungut. Meskipun Pak Hilman sebenarnya tak setuju, dan dia juga berkata kalau dia menyesal sudah nikah sama istrinya yang sekarang. Mendengar hal itu, Maryam merasa tak enak dan pergi dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, si Kribo lagi mencoba untuk nyolong ayam. Tapi aksinya ini dihentikan oleh Kaya. Tentu saja si Kribo ini kaget banget karena dia sudah merasa ngebuang wanita gila itu jauh-jauh dari desa. Tapi ada si bapak-bapak yang datang mengusir Kaya. Bapak itu sendiri adalah dukun, santet nomor 1 di kampung Durian Runtuh. Dan saat melihat si dukun ini, Kaya langsung pergi dari tempat itu. Si Kribo yang keheranan melihat hal tersebut bertanya pada Pak Dukun. Dan si dukun ini berkata kalau sebenarnya Kaya adalah teman seperguruannya. Karena terlalu banyak mempelajari ilmu hitam, Kaya malah menjadi gila. Dan alhasil, si Pak Dukun ini menjadi satu-satunya dukun di desa. Di malam harinya terlihat Aisyah yang membawa pacarnya ke rumah. Dia bernama Lupi. Aisyah menawarkan kepada ayahnya agar Lupi mengurus kebun milik ayahnya itu. Itu semua karena Lupi sudah berpengalaman dalam ngurusin kebun. Apalagi bapaknya Maryam ini kan lagi sakit. Jadi sudah tepat banget kalau si Lupi yang ngurusin kebun ayahnya. Namun Pak Hilman tak setuju akan hal itu dan meninggalkan mereka semua untuk pergi tidur. Sedangkan di pagi harinya, Bu Hilman dan Aisyah mengambil rambut Maryam untuk persyaratan santet. Maryam yang mengetahui hal itu tak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa pasrah. Terus Bu Hilman dan Aisyah pun pergi ke tempatnya Pak Dukun. Pak Dukun lalu melakukan jampi-jampi dan memberi peralatan santet kepada mereka. Si Dukun berkata kalau alat santet itu harus dibakar nanti malam. Tapi apa dari proses pembakaran itu? Tak boleh padam. Di malam harinya, Bu Hilman membakar alat-alat santet yang dia terima. Dan benar-benar saja si Maryam ini nampak kesakitan dan kepanasan. Tapi belum juga selesai ngebakar santet itu, Kaya datang. Dia memadamkan api dan nyawa Maryam pun selamat. Esok harinya, Mbak Hilman datang ke rumah untuk menjenguk bapaknya Maryam. Terus di sini ibunya Maryam ngomong kalau Pak Hilman mau kebantu semua biaya pengobatan bapaknya Maryam. Ini tapi itu semua nggak gratis ya. Sebagai gantinya, Maryam harus mau dikawinin sama Pak Hilman. Mendengar hal tersebut, tentu saja Maryam tidak setuju. Dia pun menangis dan pergi dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Bu Hilman ternyata sudah mendengar kabar kalau suaminya akan kawin lagi. Dia pun tak setuju akan hal tersebut, tapi Pak Hilman ini tak mau ambil pusing. Dia bermaksud mengusir istrinya. Kalau istrinya ini menghalangi niatnya. Aisyah pun juga tidak tinggal diam. Dia membayar si Kribo untuk memperkaos Maryam. Itu semua agar bapaknya tidak nikah sama Maryam. Tapi beruntungnya Haris datang dan menghentikan perbuatan bejat si Kribo. Tapi karena hal itu juga ya, si Haris ini jadi babak belur. Melihat kenyataan bahwa hidup keluarganya yang makin susah, Maryam pun menerima tawaran Pak Hilman. Dia bermaksud membalas dendam kepada Ibu Hilman dan Aisyah yang sudah merongrong kehidupan keluarganya. Singkat cerita, Maryam pun menikah sama Pak Hilman. Dan benar saja, si Bu Hilman dan Aisyah udah diusir dari rumahnya Pak Hilman. Tapi Bu Hilman tak patah arah. Dia datang dan bermaksud untuk tetap tinggal di rumah itu. Tapi itu semua percuma, karena Pak Hilman sudah tak menerima dia lagi di rumahnya. Maryam pun mengejek Bu Hilman bahwa sekarang dia sudah jadi nyonya di rumah besar itu. Kehidupan keluarga Maryam pun telah berubah. Keluarganya kini sudah tak kekurangan lagi.
karena Maryam sudah banyak duit. Gak lupa si Maryam ini juga memberi hadiah kepada si kaya sebagai rasa terima kasih atas semua bantuannya selama ini. Di sisi lain, Bu Hilman dan Aisyah kembali ke tempatnya Pak Dukun. Dan si Pak Dukun ini berjanji bakal membantu Bu Hilman untuk menghabisi Maryam. Sedangkan Haris, adiknya Maryam, memulai pembalasan dendam kepada Skibro. Dia menyewa preman untuk menghajar si Kribo sampai babak belur. Menerima perlakuannya Haris, tentu saja si Kribo ini tak terima. Dia secara diam-diam menyelinap ke dapur rumahnya Maryam dan memasukkan racun ke dalam masakannya Maryam. Saat makan malam, semua orang makan dengan lahap, tapi anehnya si Maryam ini tak ikut makan. Mungkin dia lagi diet. Yang lalu setelah selesai makan ini, Haris bercerita kalau dia sudah balas dendam sama si Kribo. Maryam yang mendengar hal tersebut pun kaget dan sangat menyayangkan perbuatan adiknya ini. Tapi setelahnya Haris muntah-muntah dan meninggal. Bapak ibunya Maryam juga mengalami hal yang sama, termasuk Pak Hilman juga. Si Kribo sendiri yang lagi nungguin di luar rumah langsung membakar rumah. Itu saat sudah tahu kalau aksinya sukses besar. Dan keesokan harinya terlihat Bu Hilman dan Aisyah yang kegirangan. Itu semua karena seluruh hartanya Pak Hilman kini telah menjadi milik mereka. Mereka pun mengusir Maryam dan mencaci maki Maryam. Maryam yang sedih lalu pergi ke kuburan orang tuanya dan menangis. Saat itulah Kaya datang dan dia menawarkan ilmu hitam yang dimilikinya untuk dipelajari. Semua itu agar Maryam bisa balas dendam kepada Bu Hilman. Maryam pun mulai belajar ilmu santet dari Kaya, yang lalu kita bakal dibawa ke 1 tahun setelahnya. Terlihat Bu Hilman yang berhalusinasi sedang diteror oleh Maryam. Bu Hilman lalu pergi ke tempatnya Pak Dukun untuk meminta tolong, tapi ternyata si dukun ini telah tewas. Di situ juga ada Maryam, dan Maryam berkata kalau setelahnya adalah giliran Bu Hilman. Terus kita bakal diperlihatkan kejadian di malam sebelumnya, yang ternyata Maryamlah yang telah menyantet Pak Dukun. Setelahnya Maryam ini mulai menyantet Bu Hilman. Bu Hilman pun merasa kepanasan, tapi beruntungnya dia segera disadarkan oleh Aisyah. Keesokan harinya Maryam datang ke kebun. Di sana ada Lupi yang sekarang sudah jadi suaminya Aisyah. Maryam mencoba merayu Lupi. Lupi yang kelihatan sudah mau langsung didatangi oleh Aisyah dan diajak pergi. Aisyah pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Lupi pun berkata kalau dia sudah kenal seorang ustadz, dan ustadz itu bisa menangkal santet yang Maryam kirim kepada Bu Hilman dan Aisyah. Malam harinya Maryam kembali mencoba menyantet Bu Hilman, tapi Lupi yang sudah pergi ke tempatnya Pak Ustadz langsung menabur beras di depan pintu agar setan santet tak masuk ke dalam rumah. Tapi tampaknya si setan ini pintar. Dia membuka pintu dan membiarkannya beras tersebut terbawa angin. Setan itu pun berhasil masuk dan menghabisi Bu Hilman. Saat tiba gilirannya Aisyah untuk dihabisi, Pak Ustadz datang. Dia lalu membasmi setan santet itu dan setelahnya mereka bertiga datang ke tempatnya Maryam. Maryam sendiri sudah kesakitan karena santetnya sudah di-counter sama Pak Ustadz. Pak Ustadz juga menyadarkan Maryam bahwa tak seharusnya dia bersekutu dengan iblis hanya untuk balas dendam, karena kesalahan Aisyah dan ibunya pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Beberapa hari pun berlalu dan di sini terlihat Aisyah yang sudah gila dan ngerecokin Lupi yang lagi kerja di kebun. Aisyah juga mendengar bisikan dari orang-orangan sawah yang berkata kalau Lupi sebenarnya adalah orang jahat dan dia cuma mengincar harta dari Pak Hilman yang melimpah. Terus kita bakal diperlihatkan Lupi yang menemui seorang wanita di rumah besarnya Pak Hilman. Dia berkata bahwa semua rencana telah berjalan dengan mulus dan kini mereka sudah menguasai seluruh harta Pak Hilman. Yang ternyata wanita itu adalah ibunya Lupi, dan yang lebih mengejutkan lagi, ibunya Lupi ini ternyata adalah Kaya si wanita gila.
Tak lama setelah pembicaraan itu, Maryam datang. Maryam yang telah mengetahui segalanya langsung menghabisi mereka berdua. Dan film ini pun berakhir.